Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi. Jadi pada video kali ini saya mau ngebahas tentang namanya outer way. Jadi metode analisis datanya ini namanya partial least square structural equation modeling. Nah, di sini saya akan membahas mengenai outer way, di mana outer way ini kita periksa ketika kita akan melakukan evaluasi indikator formatif. Nanti akan saya perlihatkan juga contoh artikel jurnal internasionalnya yang ada membahas tentang outer way-nya. Nah, jadi referensi bacaan saya ini dia, A Primer on PLSM, yang ditulis oleh Joseph Hare dan rekan-rekan. Jadi referensi bacaan saya ini dia. Nah, topik seputar outer way itu bisa dilihat pada halaman, sebentar ya, kita cek dulu. 118 kayaknya. Kita cek di halaman 118. Oh, kelewatan. Nah, ini dia. Kita cari bagian outer way-nya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa baca mulai dari halaman 126, 127 dan seterusnya. Ini membahas tentang outer way. Kita lanjut. Nah, sekarang diberikan contoh model. Modelnya seperti ini. Jadi di sini ada 4 variabel laten. Yang warna biru itu ada 4. Ada gaji, lingkungan, motivasi, dan kinerja. Nah, untuk variabel gaji itu ada 4 indikator. GJ1, GJ2, GJ3, GJ4. Untuk variabel laten lingkungan ada 5 indikator. Link 1, link 2, link 3, link 4, link 5, dan seterusnya. Nah, untuk variabel laten gaji dan motivasi itu indikator-indikatornya bersifat reflektif, karena panahnya itu bergerak dari variabel laten, dari yang birunya menuju indikator. Tapi lingkungan dan kinerja itu indikator-indikatornya bersifat formatif, ya, karena anak panahnya bergerak dari indikator-indikatornya menuju ke variabel latennya. Nah, itu istilahnya namanya indikator-indikator formatif pada lingkungan dan kinerja. Ini kan, pada indikator-indikator formatif, salah satu yang perlu dievaluasi atau diperiksa adalah pemeriksaan outer way. Jadi di sini karena indikator-indikator lingkungan sama indikator-indikator kinerja bersifat formatif, maka kita akan mengevaluasi, memeriksa nilai outer way-nya. Tetapi kalau gaji sama motivasi tidak perlu diperiksa outer way-nya, karena indikator-indikator pada gaji dan motivasi bersifat reflektif, bukan formatif. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa baca pada halaman 127 sampai 131 ya, yang membahas seputar outer way. Ini kan 127, 128, 129 sampai 131. Ini dia. Nah, jadi salah satu pemeriksaan
atau evaluasi yang perlu dilakukan pada indikator-indikator formatif adalah evaluasi outer way. Nah, ini contoh tampilan dari Smart PLS yang menampilkan nilai dari outer way dari masing-masing indikator. Nah, kalau kita buka Smart PLS ya, kemudian kita coba buka yang ini. Nah, ini ya. Jadi gambarnya seperti ini, udah saya gambar nih. Nah, teman-teman bisa melihat nilai outer way-nya di bagian PLS algorithm, pilih Start Calculation. Nah, di bagian outer way ini, teman-teman bisa lihat nilai outer way. Nah, inilah dia nilai outer way dari masing-masing indikator. Contoh outer way untuk gaji, untuk indikator gaji yang pertama 0,268. Nilai outer way gaji, nilai outer way dari indikator gaji yang kedua, GJ2 0,257 dan seterusnya. Jadi kalau di Smart PLS teman-teman bisa melihat nilai outer way-nya di bagian outer way. Nah, Herr DKK menyatakan outer way merupakan hasil dari regresi berganda terhadap skor variabel latennya, di mana variabel latennya sebagai variabel dependen dan indikator-indikator formatifnya sebagai variabel independen. Contohnya seperti ini ya. Contohnya nih. Nah, di sini saya punya data. Ini kan data indikator apa? Datanya ya. Jumlah respondennya itu ada 89 responden. Kemudian lingkungan ini kan tadi kita mengetahui bahwa indikator-indikatornya bersifat formatif ya. Kita ambil contoh kasus yang lingkungan aja. Jadi ini data lingkungan, kita pindahkan ke dalam SPSS. Ada link 1, link 2, link 3, link 4, link 5. Jadi lingkungannya memang ada 5 ya. Kemudian kita pindahkan skor variabel laten dari lingkungan. Negatif 0,7, negatif 0,7, 0,08. Dari mana skor latennya ini, lingkungannya? Teman-teman bisa lihat di bagian ini dia, laten variabel. Nah, ini skornya dapat negatif 0,701, negatif 0,701, 0,077, negatif 0,380. Sama nggak? Sama, ini dia. Jadi, skor variabel laten dari lingkungan, ini namanya skor variabel laten dari lingkungan, kita pindahin aja nih di SPSS. Nah, tadi kan dinyatakan bahwa dibilang outer way merupakan hasil regresi berganda terhadap skor variabel latennya. Jadi kita melakukan regres indikator-indikator pada lingkungan yang formatif, link 1, link 2, link 3, link 4, link 5 terhadap skor laten dari lingkungan. Jadi kalau kita regres, analyze, regression, linear, lingkungan skor latennya pindahin ke sini, ini di sini. Oke. Kemudian kita pilih OK. Maka muncul deh nilai outer way-nya menggunakan SPSS nih. Link 1 outer way-nya 0,259. Link 2 outer way-nya 0,085. Sampai link 5 outer way-nya 0,269. Yang dilihat itu nilai di kolom standardized coefficient. Nah, sama nggak dengan Smart PLS outer way-nya? Kita lihat ya. Nah, untuk link 1 0,259. Link 2 0,085. Link 3 0,201. Link 4 0,376. Link 5 0,269. Sama nggak? Sama ya, nggak ada beda. Nah, jadi bisa kita cari pakai regresi ya, nilai outer way-nya. Nah, baru berikut aturan dalam melakukan evaluasi indikator formatif berdasarkan outer way. Jadi ini cara aturannya pemeriksaan outer way.
Jadi ini kalau saya tulis lebih ringkas seperti ini dia. Pertama, kita cek dulu apakah outer way dari suatu indikator signifikan atau tidak. Nah, jika signifikan, maka pertahankan indikator formatif tersebut. Jika tidak, periksa nilai outer loadingnya. Nah, jadi kalau nanti pas kita mau melakukan evaluasi pemeriksaan outer way, cek outer way-nya itu signifikan atau enggak. Kalau dia signifikan, berarti udah selesai, berarti udah valid. Tapi kalau belum signifikan, cek nilai outer loadingnya. Nah, itu dia. Kalau outer loadingnya di atas 0,5, maka pertahankan indikator formatif tersebut, jangan dihapus. Tapi kalau outer loadingnya di bawah 0,5, periksa apakah outer loadingnya signifikan atau tidak. Nah, kalau nilai outer loadingnya di bawah 0,5 tapi dia signifikan, maka Anda boleh nggak menghapus. Anda boleh mempertimbangkan ingin menghapus atau enggak. Atau Anda bisa pertimbangkan nggak dihapus tuh boleh. Tapi kalau outer loadingnya di bawah 0,5 dan dia tidak signifikan, hapus indikator tersebut. Delete the formative indicator. Itu berdasarkan referensi yang ini tadi. Nah, ini dia. Nah, kalau nilai outer loadingnya di bawah 0,5 dan nggak signifikan, maka hapus. Delete the formative indicator. Oh, udah habis ya. Nah, sekarang kita langsung praktek aja dulu. Jadi tadi modelnya seperti ini ya. Ini kan. Jadi kita mau memeriksa outer way untuk lingkungan sama kinerja. Kenapa? Karena indikator-indikator pada lingkungan dan kinerja itu sifatnya formatif. Makanya kita periksa outer way. Tapi kalau indikator-indikator pada gaji sama motivasi itu bukan bersifat formatif, tapi dia reflektif. Jadi nggak perlu diperiksa outer way-nya. Nah, kita cek pertama tadi aturannya. Kalau kita cek, periksa apakah ini dia. Apakah outer way-nya signifikan atau enggak? Ya, kalau kita lihat signifikan enggak dia? Outer way signifikan atau enggak? Caranya kita pilih calculate, pilih bootstrapping. Start calculation. Nah, kita lihat di bagian outer way. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat yang formatif itu siapa aja? Lingkungan sama lingkungan sama kinerja. Kalau kita lihat lingkungan, ini dia. Lingkungan sama kinerja itu nilai p-value-nya semua di atas 0,05. Artinya dia nggak signifikan dia. Jadi kalau kita lihat dari alur bagannya, outer way is not significant. Nah, sekarang kita periksa apakah nilai outer loadingnya di atas 0,5 atau enggak. Nah, kita cek apakah outer loadingnya di atas 0,5. Kita pilih ini outer loading. Nah, kita lihat untuk kinerja sama lingkungan ya. Outer loadingnya 0,822, 0,871, 0,745, 0,888, 0,826 sampai 0,844. Dia mengatakan bahwa semuanya sudah di atas 0,5. Nah, jadi dia bilang keep the indicator even though it is not significant. Jadi karena seluruh nilai outer loadingnya sudah di atas 0,5, ini kinerjanya, ini outer loadingnya sama lingkungan. Jadi kita pertahankanlah indikator-indikator formatif dari lingkungan dan kinerja. Oke, udah aman. Seperti itu ya cara pengambilan keputusannya. Nah, coba kita bedah artikel di jurnal internasional ya. Nah, inilah misalkan di jurnal International Journal of Productivity and Performance. Nah, kita bisa lihat ini contoh modelnya adalah bentar ya. Nah, ini dia. Ada formatifnya juga, ini dia kan. Dia meriksa outer way-nya nih. Outer way kan ada outer way. Jadi kalau ada bintang artinya outer way-nya itu signifikan. Ini dia. Jadi dia nilai signifikansinya signifikan lebih kecil daripada 0,05 misalkan.
Tapi meskipun dia signifikan, ada juga outer way yang nggak signifikan nih. PL no. Satu biji aja di PL no. Dia nggak signifikan, nggak ada bintangnya. Dia bilang di sini kan the coefficient of all formative bla 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 bla. Nah ini dia bilang although indikator PL no nih, although the indicator PL no is non significant kan. Di sini kan walaupun indikator formatif PL no nggak signifikan, we choose to keep, kami tetap memilih indikator tersebut dipertahankan lah dia. Preserve, dipertahankan. Nah, jadi walaupun dia nggak signifikan, indikator PL no-nya, outer weight-nya nggak signifikan, itu tetap boleh dipertahankan. Tapi sebenarnya maunya di artikel ini juga disajikan nilai outer loading-nya sama signifikansi outer loading-nya. Karena menurut aturan dari Hare tadi ya, kalau dia nggak signifikan, kemudian nilai outer loadingnya di bawah 0,5 dan dia nggak signifikan juga outer loadingnya, maka dihapus. Seperti itu dia. Tapi di sini tapi di jurnal tersebut dia hanya memberitahu PL no nggak signifikan outer weight-nya, tapi tetap dipertahankan, ya kan? Preserve content validity to keep that, kan? Oke, seperti itu dia. Contoh lainnya dari jurnal internasional nih dia. Ini yang tadi ya. Nah nih, Journal of Hospitality and Tourism Technology. Kalau kita lihat modelnya, nah ini dia modelnya seperti ini dia. COM, COH, LEC, MYS, semuanya ini indikator yang kuning-kuning ini bersifat reflektif. Ya, reflektif ya. Oke, jadi kita bisa lihat nilai outer weight dari COM1, COM2, COM3 sampai outer weight MYS3. Di tabel berapa ya? Coba kita lihat dulu ya. Nah, ini dia weight. Ini kan? Kita lihat COM, COH, LEC, MYS. Semua p-value-nya, outer weight-nya sudah signifikan dia. Udah aman sih. Seperti itu dia. Kayaknya udah habis ya. Oke, udah habis. Jadi seperti itu sih periksa cara melakukan evaluasi outer weight. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.